Di sebuah gedung perkantoran megah yang menjulang di pusat Surabaya, setiap pagi selalu dimulai dengan irama yang sama. Bunyi sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer, dengungan lift yang naik turun tanpa henti, dan aroma kopi mahal yang memenuhi udara. Di tempat inilah, kekuasaan, ambisi, dan gengsi bercampur menjadi satu. Di lantai 18, ada satu nama yang selalu disebut dengan nada penuh hormat, sekaligus ketakutan. Namanya Maya Pradipta. Direktur operasional termuda yang pernah dimiliki perusahaan itu. Cantik, cerdas, dan dikenal tanpa kompromi. Bagi banyak orang, Maya adalah simbol kesuksesan. Namun bagi para bawahannya, ia adalah badai yang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Maya percaya satu hal dalam hidupnya. Dunia ini hanya milik mereka yang kuat. Yang lemah tidak pantas mendapat ruang, apalagi suara. Ia melangkah cepat setiap pagi, tanpa menoleh, tanpa menyapa. Baginya, senyum hanyalah pemborosan energi. Namun, di sudut yang hampir tak pernah diperhatikan siapapun, ada seorang pria yang selalu datang lebih awal dari semua orang. Namanya Arif. Seorang office boy dengan seragam, abu-abu sederhana, wajah tenang, dan gerakan yang nyaris tak bersuara. Ia membersihkan lantai, mengelap kaca, merapikan ruang rapat, seolah-olah seluruh gedung ini adalah rumahnya sendiri. Tak banyak yang tahu, Arif selalu menghafal jadwal rapat, mengetahui ruangan mana yang akan dipakai, dan memastikan semuanya siap sebelum para eksekutif datang. Ia tahu siapa yang suka kopi tanpa gula, siapa yang selalu lupa menutup laptop, dan siapa yang sering pulang larut malam karena tekanan pekerjaan. Pagi itu, Arif sedang mengepel koridor utama. Seperti biasa, ia meletakkan papan peringatan kuning di tengah jalur, memastikan posisinya jelas terlihat. Ia bekerja dengan teliti, karena baginya, satu kelalaian kecil bisa berakibat besar bagi orang lain. Di saat yang sama, Maya keluar dari lift sambil berbicara di ponselnya. Suaranya dingin, tegas, penuh perintah. Ia sedang memarahi seorang manajer yang menurutnya gagal memenuhi target. Langkahnya cepat, matanya terpaku pada layar tablet di tangannya. Ia tidak melihat papan peringatan itu, tidak mencium aroma cairan pembersih, tidak menyadari apapun di sekelilingnya. Satu langkah saja, sepatu mahal itu menginjak lantai yang masih basah. Tubuh Maya kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, dunia yang selama ini ia kendalikan runtuh. Ia terjatuh keras ke lantai. Suara benturan menggema di koridor yang mendadak sunyi. Ponsel dan tabletnya terlempar, tas tangannya terbuka, isinya berserakan. Untuk pertama kalinya, Maya duduk di lantai, basah, berantakan, dan dilihat banyak orang. Arif berlari mendekat tanpa ragu. Ia berjongkok, wajahnya penuh kekhawatiran. Tangannya terulur dengan tulus. "Ibu, tidak apa-apa, saya bantu berdiri." Namun yang ia terima bukanlah terima kasih. Maya menepis tangannya dengan kasar. Matanya menyala oleh amarah dan rasa malu yang membakar. "Jangan sentuh saya," bentaknya. Ia berdiri tertatih, lalu menatap Arif dari ujung kepala hingga kaki, seolah pria itu bukan manusia. "Dasar tidak berguna," ucapnya keras. "Kerja cuma bersih-bersih saja tidak becus. Orang sepertimu ini cuma sampah kantor." Kata itu menggantung di udara. Sampah. Beberapa karyawan menahan napas. Tidak ada yang berani bicara. Arif diam. Ia tidak menunduk, tidak membalas. Ia hanya menarik kembali tangannya dengan perlahan. Tatapannya tenang, dalam, dan anehnya penuh iba. Dengan suara lembut, ia berkata, "Maaf, Bu. Papan peringatannya sudah saya pasang. Hanya itu." Lalu ia berbalik, mengambil kembali alat pelnya, dan melanjutkan pekerjaannya seolah hinaan barusan tak pernah terjadi. Sementara Maya berdiri kaku, dadanya naik turun. Merasa dipermalukan bukan oleh jatuhnya tubuhnya, melainkan oleh ketenangan seorang office boy yang baru saja ia sebut sampah. Dan sejak detik itu, tanpa Maya sadari, takdir mulai bergerak perlahan menuju sebuah pembalikan yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Sejak insiden di koridor itu, Maya merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan rasa bersalah, bukan juga penyesalan, melainkan perasaan terganggu yang aneh,
seperti ada sepasang mata tak terlihat terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rapat demi rapat, laporan demi laporan. Maya kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Dunia yang penuh angka, target, dan tekanan. Ia meyakinkan dirinya bahwa kejadian dengan office boy itu hanyalah gangguan kecil, sesuatu yang tidak layak dipikirkan lebih jauh. Namun, di balik layar kemewahan ruang direksi, sesuatu mulai retak. Proyek besar yang menjadi kebanggaannya, Proyek Atlas Timur, perlahan menunjukkan tanda-tanda masalah. Angka-angka penjualan terlihat terlalu sempurna. Prediksi pasar terlalu optimistis. Namun, setiap kali ada staf yang mencoba menyampaikan keraguan, Maya memotongnya dengan tatapan dingin. "Kalian dibayar untuk menjalankan perintah, bukan untuk meragukan keputusan saya," katanya berulang kali. Ketakutan menjadi budaya. Tidak ada lagi yang berani bicara jujur. Di sisi lain gedung, Arif tetap menjalani rutinitasnya. Ia bekerja dalam diam, menyapu lorong-lorong, membersihkan ruang rapat, menyajikan kopi. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ia mulai memperhatikan lebih dalam, bukan dengan rasa dendam, tapi dengan ketenangan seseorang yang sedang menilai. Malam hari adalah waktu favoritnya. Saat kantor sepi, suara langkah kaki bergema lebih jelas. Di ruang kerja tim proyek Atlas Timur, Arif melihat meja-meja berantakan, kertas-kertas diremas, dan layar komputer yang menampilkan grafik-grafik yang belum ditutup. Suatu malam, saat mengosongkan tempat sampah, Arif menemukan beberapa lembar kertas yang disobek. Ia tidak berniat mencampuri urusan siapapun, namun sekilas pandang saja cukup untuk membuat alisnya berkerut. Ada ketidaksesuaian data, angka pertumbuhan dipaksakan, risiko pasar diabaikan. Ia menyatukan sobekan kertas itu dengan tenang, membacanya sekali lagi, lalu menyimpannya, bukan untuk digunakan. Belum. Hari demi hari, potongan-potongan kecil itu bertambah. Percakapan lirih di pantry tentang vendor yang tidak kredibel. Keluhan teknisi tentang sistem yang belum siap. Wajah-wajah muda yang lelah karena ditekan untuk diam. Arif melihat semuanya. Sementara itu, Maya semakin terobsesi pada satu tujuan. Presentasi besar di hadapan Dewan Komisaris. Jika berhasil, ia akan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Jika gagal, ia tidak mau memikirkan kemungkinan itu. Hari presentasi tiba. Ruang rapat utama dipenuhi para petinggi perusahaan. Maya berdiri di depan layar besar dengan penuh percaya diri. Setiap kata ia ucapkan terdengar tegas. Grafik-grafik menampilkan masa depan yang tampak gemilang. Namun, ketenangan itu runtuh saat salah satu komisaris mengangkat tangan. "Maya," ucapnya pelan namun tajam, "mengapa data proyeksi ini berbeda jauh dengan laporan independen yang baru kami terima kemarin?" Wajah Maya menegang. Ia mencoba menjawab, namun suaranya kehilangan kekuatan. Pertanyaan demi pertanyaan datang seperti gelombang. Celah-celah kecil yang selama ini ditutupi mulai terbuka lebar. Rapat itu berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa pujian. Malam itu, Maya duduk sendirian di ruangannya. Lampu kota terlihat indah dari balik kaca, namun baginya semuanya terasa gelap. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Bukan karena orang lain, tapi karena bayangan kegagalannya sendiri. Saat itulah sebuah email masuk. Pengirimnya adalah Sekretaris Eksekutif CEO. Isinya singkat. "Besok pagi pukul 8 tepat, menghadap CEO. Wajib hadir." Jantung Maya berdegup kencang. CEO. Sosok yang nyaris tak pernah terlihat. Orang yang kekuasaannya berada di atas segalanya. Malam itu, Maya tidak tidur, dan di lantai bawah, Arif mendorong troli kebersihannya dengan tenang. Wajahnya tetap sama. Tidak ada kepuasan, tidak ada amarah. Hanya ketenangan seseorang yang tahu semua topeng pada akhirnya akan jatuh. Pagi itu, udara di lantai eksekutif terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Karpet tebal meredam setiap langkah kaki, seolah gedung itu sendiri sedang menahan napas. Maya berdiri di depan pintu ruang CEO. Tangannya dingin, nafasnya pendek. Selama bertahun-tahun bekerja,
Ini adalah pertama kalinya ia dipanggil langsung oleh sosok yang selama ini hanya ia kenal lewat tanda tangan di dokumen dan suara singkat di konferensi tertutup. Ia mengetuk pelan. "Masuk!" Suara itu tenang, dalam, tidak meninggi, namun memiliki bobot yang membuat siapapun ingin menunduk. Maya melangkah masuk. Ruangan itu luas, namun sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya meja kayu besar, rak buku yang rapi, dan jendela kaca yang menampilkan kota dari ketinggian. Kursi di balik meja membelakanginya. "Silakan duduk," kata suara itu lagi. Maya duduk perlahan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya terdengar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan, lalu kursi itu berputar. Maya membeku. Pria yang duduk di hadapannya mengenakan kemeja biru sederhana. Wajahnya tenang, tatapannya dalam. Terlalu familiar. Dunia Maya runtuh dalam 1 detik. Itu Arif, office boy yang ia hina. Pria yang ia sebut sampah, sosok yang ia anggap tak terlihat. "Kamu tampak terkejut," ucapnya pelan. "Wajar." Maya tidak mampu berbicara. Bibirnya terbuka, namun tak satu kata pun keluar. Seluruh tubuhnya terasa lemas. "Namaku Arif Santosa," lanjut pria itu. "Aku pendiri perusahaan ini." Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam dadanya. "Aku membangun semuanya dari nol," katanya tenang. "Dan setiap beberapa tahun, aku turun ke bawah, menjadi orang yang tidak dianggap, membersihkan lantai, menyajikan kopi, mendengarkan." Ia menatap Maya tanpa kemarahan. Justru dengan kekecewaan yang jauh lebih menyakitkan. "Angka-angka bisa dimanipulasi, laporan bisa disusun indah," lanjutnya. "Tapi karakter seorang pemimpin terlihat dari cara ia memperlakukan orang yang tidak bisa melawannya." Air mata menggenang di mata Maya. "Aku melihat caramu bekerja," kata Arif. "Aku melihat bagaimana timmu takut berbicara, bagaimana data dipaksakan agar terlihat sempurna, bagaimana peringatan diabaikan." Ia menggeser sebuah map ke arah Maya. "Ini catatan yang aku kumpulkan." Maya menunduk. Ia tidak berani membuka map itu. "Kamu pintar," ucap Arif. "Ambisius, tapi kesombonganmu membuatmu tuli." Kata-kata itu menembus lebih dalam daripada makian apapun. "Aku minta maaf," bisik Maya akhirnya. Suaranya pecah. "Saya salah." Arif diam sejenak. Ia membiarkan Maya tenggelam dalam penyesalannya. "Aku tidak akan memecatmu," katanya kemudian. Maya mendongak, terkejut. "Pemecatan terlalu mudah," lanjut Arif. "Mulai hari ini, kamu akan turun jabatan." Napas Maya tercekat. "Kamu akan bekerja di departemen umum, bersih-bersih, menyajikan kopi, mendengar." Ia menatap Maya lurus. "Kamu akan belajar melihat perusahaan ini dari bawah, dan setelah itu, kita lihat apakah kamu layak memimpin lagi." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Bagi Maya, hukuman itu terasa lebih berat daripada kehilangan jabatan. Itu adalah pembongkaran egonya, pembalikan dunia yang selama ini ia yakini. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehancurannya atau kelahirannya kembali. Hari pertama Maya mengenakan seragam abu-abu itu, ia hampir tidak mengenali bayangan dirinya sendiri di cermin kamar mandi kantor. Tidak ada lagi setelan mahal. Tidak ada sepatu hak tinggi, hanya pakaian kerja sederhana dan sepatu datar yang terasa asing di kakinya. Tangannya gemetar saat mengikat celemek kecil di pinggangnya. Ketika ia melangkah keluar, beberapa pasang mata menatapnya. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada pula yang menunduk, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Maya menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjalan tanpa aura kuasa. Tugas pertamanya sederhana, mengantar kopi ke ruang rapat. Namun langkah-langkah kecil itu terasa berat. Setiap pintu yang ia lewati membawa kenangan. Dulu, ia masuk ruangan itu dengan perintah. Kini, ia berdiri di ambang pintu sambil berkata pelan, "Permisi." Di pantry, ia bertemu orang-orang yang dulu tak pernah ia lihat wajahnya. Ibu Sari, petugas kebersihan senior, yang selalu datang paling pagi. Pak Joko, kurir internal yang hafal semua sudut gedung. Mereka menyapanya tanpa ejekan, tanpa sinis. "Hati-hati Mbak, lantainya masih basah," ujar Ibu Sari lembut.
Kalimat sederhana itu menusuk hati Maya lebih dalam daripada makian apapun. Hari-hari berlalu perlahan. Maya belajar mengepel lantai, membersihkan toilet, mengangkat sampah. Tangannya yang dulu halus kini terasa perih. Punggungnya pegal. Keringat menetes di dahi. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah pekerjaan fisik, melainkan rasa tidak terlihat. Orang-orang melewatinya tanpa menyapa. Rapat-rapat berlangsung tanpa kehadirannya. Keputusan diambil tanpa pendapatnya. Dunia terus berjalan seolah ia tidak pernah menjadi apa-apa. Suatu sore, Maya melihat Arif dari kejauhan. Ia sedang membantu seorang karyawan muda yang kesulitan membawa tumpukan dokumen. Gerakannya tenang, wajahnya tetap sama seperti dulu. Tidak ada kesombongan, tidak ada pamer kekuasaan. Maya menunduk. Malam itu, di pantry yang hampir kosong, Maya duduk bersama Ibu Sari. Mereka berbagi bekal sederhana, nasi, telur, dan sambal. "Capek ya, Mbak?" tanya Ibu Sari. Maya mengangguk pelan. "Iya." Untuk pertama kalinya, ia tidak menambahkan jabatan atau gelar di belakang namanya. "Mbak orang baik," kata Ibu Sari tiba-tiba. "Cuma dulu mungkin terlalu tinggi jalannya." Maya terdiam. Matanya panas. Air mata jatuh tanpa suara. Ia mulai mendengar cerita tentang anak-anak yang harus sekolah, tentang suami yang sakit, tentang harapan kecil yang tidak pernah muncul di laporan perusahaan. Dan disitulah Maya menyadari satu hal yang selama ini luput darinya. Ia tidak pernah benar-benar mendengarkan. Hari demi hari, hatinya berubah perlahan. Nada suaranya melunak. Tatapannya tidak lagi tajam. Ia mulai mengucapkan terima kasih, mulai meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama mengejar puncak karirnya. Rasa menjadi manusia. 6 bulan berlalu tanpa Maya sadari. Waktu yang dulu terasa berlari kini berjalan pelan, memberi ruang bagi setiap perasaan untuk tumbuh dan berubah. Pagi-pagi, Maya datang lebih awal. Bukan karena perintah, melainkan karena kebiasaan baru. Ia menyapu lantai dengan gerakan yang kini sudah lihai. Ia tahu sudut-sudut yang sering terlewat. Ia tahu jam berapa pantry paling ramai dan kapan koridor harus benar-benar bersih agar tidak mengganggu siapapun. Orang-orang mulai mengenalnya, bukan sebagai mantan direktur, tapi sebagai Maya. "Pagi Mbak Maya," sapa beberapa karyawan dengan senyum tulus. Ia membalas dengan senyum yang sama, tidak dibuat-buat, tidak terpaksa. Suatu hari, saat membersihkan ruang rapat besar, Maya menemukan sebuah catatan tertinggal di meja. Coretan tangan seorang analis junior. Isinya tentang risiko pasar yang belum dipertimbangkan dalam proyek baru pengganti Atlas Timur. Maya membaca perlahan. Dadanya terasa sesak. Dulu, catatan seperti ini akan ia sobek tanpa berpikir. Kini, ia merapikannya dan meletakkannya kembali dengan hati-hati. Saat jam istirahat, ia menemui analis muda itu di pantry. "Kamu yang menulis ini?" tanyanya lembut. Anak itu terkejut. Wajahnya tegang, siap dimarahi seperti yang biasa ia alami di masa lalu. Namun Maya hanya berkata, "Datamu bagus. Jangan berhenti berpikir. Jangan takut bicara." Anak itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kabar kecil seperti itu menyebar pelan. Orang-orang mulai berani berbicara, bukan di ruang rapat besar, tapi di pantry, di lorong, di sela-sela pekerjaan. Maya menjadi pendengar. Di kejauhan, Arif memperhatikan. Tidak pernah mendekat, tidak pernah memuji. Ia hanya melihat perubahan itu tumbuh dengan sendirinya, tanpa paksaan. Suatu sore, Arif memanggil Maya ke ruang kecil di lantai bawah. Ruangan sederhana yang dulu tak pernah ia perhatikan. "Kamu sudah belajar banyak," kata Arif pelan. Maya menunduk. "Saya masih jauh dari cukup." Arif tersenyum tipis. "Itu jawaban yang benar." Ia meletakkan sebuah map di atas meja. "Perusahaan butuh pemimpin," lanjutnya. "Bukan yang paling keras, tapi yang paling mau mendengar." Maya menatap map itu tanpa menyentuhnya. "Saya tidak minta jabatan," katanya jujur. "Kalaupun saya dipercaya lagi, saya ingin memulai dari nol." Arif mengangguk perlahan. Di matanya tidak ada keraguan. "Besok kamu akan kembali ke ruang rapat," katanya. "Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan."
Maya menghela napas panjang. Dadanya bergetar, bukan karena takut kehilangan kekuasaan, tapi karena kini ia tahu, kekuasaan sejati bukanlah tentang berada di atas, melainkan tentang berani berdiri sejajar. Hari Maya kembali memasuki ruang rapat utama terasa sangat berbeda. Tidak ada tatapan kagum, tidak ada bisik-bisik penuh iri. Yang ada hanyalah keheningan yang berhati-hati. Ia duduk di kursi paling ujung, bukan di kepala meja seperti dulu. Tangannya terlipat tenang di pangkuan. Matanya menatap satu persatu wajah di ruangan itu, wajah-wajah yang pernah ia tekan, ia potong, ia bungkam. Rapat dimulai. Seorang manajer memaparkan rencana proyek baru. Suaranya sedikit bergetar. Ia berhenti sejenak, ragu, seperti menunggu interupsi yang tak kunjung datang. "Silakan lanjut," kata Maya pelan. Nada suaranya membuat semua orang terdiam. Tidak ada perintah, tidak ada ancaman, hanya undangan untuk bicara. Diskusi berjalan lambat, tapi jujur. Ada perbedaan pendapat, ada angka yang dipertanyakan, ada risiko yang dibuka terang-terangan, dan Maya mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Sesekali ia bertanya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memahami. Di luar ruangan, Arif berdiri memandang lewat kaca. Wajahnya tetap tenang, seperti seseorang yang akhirnya melihat benih yang ia tanam mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, perusahaan mulai berubah. Keputusan tidak lagi diambil tergesa-gesa. Kesalahan tidak lagi disembunyikan. Orang-orang mulai merasa aman untuk bicara. Dan Maya berubah bersama semuanya. Ia tidak lagi datang paling akhir. Ia tidak lagi pergi paling awal. Ia hadir. Ia menyapa. Ia bertanya kabar. Suatu malam, saat gedung hampir kosong, Maya melihat Arif kembali mendorong troli kebersihannya. Ia menghampiri pria itu. "Terima kasih," ucapnya pelan. Arif berhenti, menatapnya sebentar. "Untuk apa?" "Untuk tidak membalas saya dengan kebencian," jawab Maya jujur. "Untuk memberi saya kesempatan melihat diri saya sendiri." Arif tersenyum kecil. "Kebencian hanya membuat kita buta. Kamu memilih membuka mata." Maya mengangguk. Di dadanya tidak ada lagi ambisi membabi buta. Yang ada hanyalah tanggung jawab yang lebih besar. Karena kini ia tahu jabatan bisa dikembalikan. Kepercayaan harus dibangun. Dan perjalanan itu belum selesai. Perubahan yang terjadi di dalam perusahaan tidak berlangsung dramatis. Tidak pula disambut dengan tepuk tangan. Ia tumbuh perlahan, seperti akar yang menembus tanah keras, nyaris tak terlihat, namun semakin kuat dari hari ke hari. Maya merasakan itu setiap pagi. Ia melihat bagaimana para staf kini berani mengangkat tangan saat rapat. Bagaimana perbedaan pendapat tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Bagaimana kesalahan dibahas, bukan disembunyikan. Semua itu terasa asing, namun hangat. Suatu siang, Maya mendapati seorang karyawan magang duduk sendirian di pantry, menatap laptopnya dengan wajah cemas. Ia mendekat tanpa suara. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. Anak itu tersentak, lalu menggeleng cepat. "Tidak, Mbak, saya hanya takut salah." Kalimat itu menghantam Maya seperti cermin. Dulu, rasa takut seperti itulah yang ia tanamkan di seluruh timnya. "Kamu tidak akan dihukum karena jujur," kata Maya pelan. "Yang berbahaya justru diam." Anak itu menatapnya, ragu, lalu perlahan mulai bercerita. Maya mendengarkan sampai akhir, tanpa memotong satu kata pun. Di saat yang sama, di lantai lain, Arif duduk bersama beberapa direktur senior. Tidak ada meja besar, tidak ada kursi istimewa, hanya diskusi tenang tentang arah perusahaan. "Kita tidak hanya membangun bisnis," kata Arif. "Kita membangun manusia." Para direktur mengangguk, mereka melihat hasilnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, proyek baru perusahaan diluncurkan. Tidak sempurna, namun jujur. Tidak ambisius berlebihan, namun kokoh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, perusahaan tidak hanya mencetak keuntungan, tapi juga kepercayaan. Pada sebuah sore yang tenang, Arif memanggil Maya ke ruangannya. Bukan ruang CEO yang tinggi di atas, melainkan ruang kerja sederhana di lantai tengah. "Kamu sudah membuktikan satu hal," kata Arif. Maya menunduk. "Saya hanya mencoba memperbaiki kesalahan." "Itu sudah lebih dari cukup," jawab Arif. "Mulai bulan depan, kamu akan kembali memimpin.
Maya mengangkat kepala, terkejut. Sebagai pemimpin yang berbeda, kata Arif tenang. Yang pernah berada di atas dan pernah berada di bawah. Maya menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga, tapi karena tanggung jawab yang kini ia pahami sepenuhnya. Di luar ruangan, matahari mulai tenggelam. Cahaya jingga menyelimuti gedung itu dengan hangat. Dan Maya tahu, ia tidak lagi mengejar puncak. Ia sedang menjaga fondasi. Hari pengumuman kepemimpinan baru berlangsung sederhana. Tidak ada panggung megah. Tidak ada pidato panjang penuh janji. Hanya sebuah rapat internal dan satu keputusan yang disampaikan dengan tenang. Nama Maya disebut. Tidak ada tepuk tangan riuh. Yang ada hanyalah keheningan singkat, lalu beberapa anggukan kecil. Bukan karena takut, melainkan karena mereka sedang menilai. Dan Maya memahami itu. Ia berdiri, menatap ruangan. Wajah-wajah yang dulu menunduk, kini menatapnya lurus. Saya tidak datang untuk memerintah, ucap Maya pelan. Saya datang untuk bekerja bersama. Kalimat itu sederhana, namun terasa berat. Karena semua orang di ruangan itu tahu, kalimat tersebut lahir dari perjalanan yang panjang dan menyakitkan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian sesungguhnya. Ada klien besar yang menuntut hasil cepat. Ada tekanan pasar yang memaksa keputusan sulit. Ada konflik internal yang tidak bisa diselesaikan dengan satu rapat saja. Dan di setiap persimpangan, Maya memilih berhenti sejenak, mendengar, bertanya, menimbang. Tidak semua orang setuju. Ada yang meragukan perubahannya. Ada yang menganggap sikapnya terlalu lembut. Suatu malam, Maya duduk sendirian di ruang kerjanya yang kini lebih sederhana. Ia memandang kota dari balik jendela, mengingat hari ketika ia jatuh di koridor, mengingat kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan. Ia tahu masa lalu tidak bisa dihapus. Yang bisa dilakukan hanyalah memastikan masa depan tidak mengulanginya. Di lorong bawah, Arif kembali berjalan dalam sunyi. Tidak lagi sebagai ujian, tidak lagi sebagai pengamat. Ia hanya menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun kali ini, setiap orang yang ia lewati menyapa. Terima kasih Pak Arif. Ia membalas dengan senyum kecil. Tidak berubah. Karena bagi Arif, jabatan hanyalah peran. Yang abadi adalah cara seseorang memperlakukan sesama. Dan di lantai atas, Maya berdiri sebagai pemimpin baru dengan hati yang berbeda. Bukan tanpa salah, bukan tanpa takut, tapi dengan kesadaran penuh bahwa setiap keputusan menyentuh kehidupan orang lain. Cerita ini hampir sampai pada akhirnya. Namun, satu pelajaran masih menunggu untuk diucapkan. Beberapa bulan setelah perubahan itu, perusahaan menghadapi ujian terberatnya. Krisis ekonomi datang tanpa aba-aba. Pasar melemah, proyek-proyek ditunda, tekanan datang dari segala arah. Ruang rapat kembali dipenuhi wajah-wajah tegang. Dulu, Maya akan mengangkat suara, memotong pembicaraan, memaksa keputusan cepat. Tapi kali ini, ia memilih duduk diam lebih lama, mendengar satu persatu. Ada yang mengusulkan pemutusan hubungan kerja, ada yang menyarankan pemangkasan besar-besaran. Ada pula yang memilih jalan aman dengan mengorbankan mereka yang paling lemah. Maya menutup matanya sejenak. Bayangan wajah Ibu Sari, Pak Joko, para staf yang dulu tak terlihat, muncul di benaknya. Orang-orang yang tetap datang paling pagi dan pulang paling akhir. Orang-orang yang menjaga perusahaan tetap berdiri bahkan saat tak ada yang memperhatikan. Kita tidak akan menyelamatkan perusahaan dengan menghancurkan manusianya, ucap Maya akhirnya. Ruangan sunyi. Kita akan memotong keuntungan, bukan martabat, lanjutnya pelan. Kita akan berbagi beban, bukan melemparkannya ke bawah. Keputusan itu tidak populer, tidak mudah, tapi itu benar. Hari-hari setelahnya berat, semua harus berhemat, semua harus bekerja lebih keras. Termasuk Maya, termasuk direksi. Dan di tengah kesulitan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Orang-orang mulai saling membantu. Ide-ide baru muncul dari tempat yang tak pernah didengar sebelumnya. Seorang OB mengusulkan alur distribusi yang lebih efisien. Seorang satpam memberi masukan tentang jam operasional yang boros biaya. Semua didengar. Perusahaan bertahan, tidak sempurna, tidak mulus, tapi utuh. Suatu sore,
Maya berdiri di koridor yang dulu menjadi awal segalanya. Lantai itu bersih dan berkilau. Ia menatap papan peringatan kuning yang berdiri tegak. Ia tersenyum kecil. Di kejauhan, Arif berdiri memperhatikannya. Tidak berkata apa-apa, tidak perlu. Karena ia tahu, pelajaran itu telah sampai.